Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Kuryawati dengan NIM 2019-008-385. Saya dari Padepokan 10 dengan DPL Bapak Agus Dwi Cahya, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Nah, sasaran dari proker ini yaitu untuk remaja dan juga anak-anak. Nah, tujuannya atau target yang ingin dicapai dari proker ini yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai sejarah berdirinya Taman Siswa dan juga Museum Dewantara Kritik Gria, karena Taman Siswa itu merupakan awal tonggak dari pendidikan di Indonesia. Baik, sebelumnya terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam. Kita mulai dari sejarah singkat berdirinya Taman Siswa. Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli 1922. Organisasi Taman Siswa didirikan karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada pada masa itu. Waktu itu pemerintahan Belanda masih menguasai Indonesia dan sistem pendidikannya. Pemerintahan Belanda tidak membebaskan semua rakyat Indonesia untuk bersekolah. Hanya bangsawan, konglomerat, dan kalangan raja saja yang boleh bersekolah. Padahal semua rakyat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan agar bisa segera merdeka dan bebas dari penjajahan. Taman Siswa didirikan untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Perguruan Taman Siswa berkembang hingga terbentuk Taman Indria sebagai sekolah untuk taman kanak-kanak dan perguruan tinggi Sarjana Wiyata Taman Siswa. Berawal dari keinginan Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan sebuah museum, akhirnya berdirilah Museum Dewantara Kritik Gria yang dulunya merupakan kediaman dari Ki Hajar Dewantara. Museum ini merupakan rumah kedua beliau untuk mengembangkan Taman Siswa dan juga Pendopo Agung Taman Siswa sebagai pusat dari Taman Siswa. Semasa hidup Ki Hajar Dewantara sudah menghendaki adanya museum untuk kepentingan pendidikan dan sebagai memorial Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara menginginkan sebuah museum, namun beliau ingin peresmian museum dilakukan setelah beliau meninggal. 10 tahun setelah Ki Hajar Dewantara meninggal, yaitu pada tahun 1969, ternyata keinginan untuk adanya museum belum terwujud. Sampai kemudian istri beliau yaitu Raden Ajeng Sutartinah atau Nyi Hajar Dewantara mewujudkan keinginan suaminya yang terakhir. Jadi beliau meminta bantuan budayawan bernama Ki Nayono yang merupakan pengurus dari Majelis Luhur untuk mematangkan berdirinya museum tersebut. Akhirnya atas kerjasama Nyi Hajar, Ki Nayono, Majelis Luhur, dan ada juga bantuan dari sejarawan dan keluarga Ki Hajar Dewantara, diresmikannya museum tersebut pada tanggal 2 Mei 1970. Di dalam Museum Dewantara Kritik Gria ini terdapat 6 ruangan. Ruang pameran dalam Museum Dewantara Kritik Gria disusun secara berurutan, yaitu ruang 1 di bagian luar merupakan kamar tidur khusus Ki Hajar Dewantara dengan tema Ki Hajar Anti Kolonialisme yang berisikan cerita tentang awal mula Ki Hajar Dewantara melakukan perlawanan terhadap Belanda. Titik awal perlawanan terhadap Belanda yaitu terjadi ketika beliau bersekolah di Stovia. Ada beberapa koleksi di ruangan 1. Yang pertama ada koleksi mesin ketik Ki Hajar Dewantara. Diketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah seorang penulis yang telah menerbitkan ratusan artikel mengenai kebudayaan, pendidikan, dan juga politik. Selain itu ada beberapa foto semasa hidup Ki Hajar Dewantara. Salah satunya ada foto yang menunjukkan
bahwa saat itu Ki Hajar Dewantara sedang sakit dan dijenguk oleh Presiden Soekarno. Nah, di sini Presiden Soekarno dan juga Ki Hajar Dewantara merupakan sahabat sepanjang hayat. Presiden Soekarno dan Ki Hajar Dewantara sering bertemu di Bandung, di mana Presiden Soekarno saat itu menjabat sebagai seorang guru di Sekolah Taman Siswa yang pertama di Bandung. Selama tahun 1930-an hingga tahun 1950-an, Presiden Soekarno sering berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara untuk membahas masalah nasional dan internasional, serta juga bercakap-cakap sebagai sahabat. Ruang kedua adalah ruang keluarga dengan tema filsafat Taman Siswa. Jadi lambang-lambang yang berkaitan dengan Taman Siswa beserta penjelasan terkait sejarah Taman Siswa ada di dalam ruangan ini. Selain itu juga di dalam ruangan ini terdapat kursi yang digunakan Ki Hajar Dewantara beserta foto-foto perkembangan Taman Siswa. Ruang yang ketiga ada ruang tamu utama, dan di ruangan tamu tersebut tidak berpintu dan berjendela, yang merupakan ciri dari bangunan Inggris yang tebal, maka dibuat untuk banyak mendapat sirkulasi udara. Ruang tamu mengusung konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi riwayat sejarah Ki Hajar Dewantara mengkonsep pendidikan. Taman Siswa adalah sekolah nasionalis. Sekolah Taman Siswa berada di garis depan dalam perjuangan nasional untuk kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1912, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Undang-Undang Sekolah Liar atau Wildschoolenordonnance yang bertujuan untuk mengatur keberadaan sekolah-sekolah di luar sistem kolonial seperti Taman Siswa. Taman Siswa adalah salah satu sekolah yang melakukan pertentangan dengan peraturan tersebut, sehingga Taman Siswa menggunakan kampanye perlawanan pasif untuk menolak pengambilan sekolah dari pihak pemerintah kolonial. Di ruangan ini terdapat sertifikat pengajar Ki Hajar Dewantara yang diperoleh di Den Haag, Belanda pada tahun 1916. Selain itu juga ada foto apartemen tempat tinggal Ki Hajar dan juga Nyi Hajar di Belanda. Dan di foto tersebut terlihat bahwa Ki Hajar dan juga Nyi Hajar Dewantara itu sedang menengok keluar jendela apartemen. Selanjutnya adalah ruang keempat. Di ruang keempat itu adalah sebuah ruang kerja utama dengan tema Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional. Di ruang tersebut terdapat penghargaan yang diberikan untuk Ki Hajar Dewantara. Salah satunya Ki Hajar Dewantara secara anumerta dianugerahi penghargaan tertinggi di Indonesia, yaitu Bintang Mahaputra Adipurna pada tahun 1960. Kontribusi Ki Hajar Dewantara dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia diakui oleh Presiden Soekarno dengan dianugerahkannya gelar Pahlawan Revolusi Nasional kepada Ki Hajar Dewantara pada tanggal 28 November 1959. Di ruangan ini terdapat surat dari Presiden Soekarno yang meminta Ki Hajar Dewantara untuk bersedia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang pertama kali. Selain itu, terdapat juga foto sertifikat gelar Doktor Honoris Causa Ki Hajar Dewantara dari Universitas Gadjah Mada atas kontribusi dari Ki Hajar Dewantara terhadap perkembangan kebudayaan di Indonesia pada tahun 1956. Di ruang 4 ini juga terdapat foto majalah Taman Siswa Kusoro meliputi upacara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Ki Hajar Dewantara yang berlangsung di Keraton Yogyakarta sebagai lokasi kampus UGM yang pertama. Selain itu juga terdapat foto Serat Sari Swara tahun 1930. Jilid pertama Serat Sari Swara pertama kali diterbitkan tahun tersebut, menyuguhkan teori musik yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Royalti yang didapat Ki Hajar Dewantara dari buku ini digunakan untuk membantu proses pelunasan pembayaran tanah sekolah Taman Siswa. Selain itu juga di ruangan ini terdapat proyek
Mortiel, tentara Belanda tahun 1949. Mortiel tentara Belanda yang ditembakkan ke Taman Siswa pada bulan Januari tahun 1949 dalam konteks agresi militer II atau agresi militer Belanda yang kedua. Mortiel ini jatuh di sebelah utara Pendopo Agung, namun tidak meledak dan tidak ada korban serta kerusakan lainnya. Masih koleksi yang berada di ruangan yang keempat, yaitu ada radio milik Ki Hajar Dewantara pada tahun 1938. Ki Hajar Dewantara konon mendengarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Presiden Soekarno di radio ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mendengarkan berita kemerdekaan ini, Ki Hajar Dewantara berkeliling menggunakan sepedanya bersama dengan siswa-siswa Taman Siswa untuk menyiarkan berita tentang kemerdekaan kepada masyarakat sekitar. Selain itu juga ada foto bendera Taman Siswa tahun 1930. Taman Siswa merupakan sebuah organisasi pertama yang mengadopsi warna merah dan putih yang nanti menjadi warna bendera Indonesia. Untuk istirahat Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara dengan tema Taman Siswa dan Perjuangan Hak Perempuan. Mengusung tema mengangkat perjuangan hak perempuan karena Nyi Hajar bukan sekedar istri dari seorang tokoh besar, tetapi beliau sendiri merupakan tokoh besar. Nyi Hajar Dewantara merupakan salah satu penggagas Kongres Perempuan Indonesia yang pertama yang diadakan pada tanggal 22 Desember untuk menghargai gerakan perempuan tersebut, maka tanggal itu disebut sebagai Hari Ibu. Taman Siswa adalah lembaga pertama yang memberikan peran kepada perempuan untuk menjadi guru yang sederajat dengan guru laki-laki dan juga untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar di sekolah. Pada tahun 1912, wanita Taman Siswa atau Wanitas dibentuk oleh Nyi Hajar Dewantara dan guru perempuan lainnya. Tujuan organisasi ini adalah untuk mendukung berbagai persoalan dan peran wanita dalam Taman Siswa. Taman Siswa juga berperan dalam perjuangan nasional untuk isu dan peran wanita secara luas, misalnya dengan berperan penting dalam membantu terlaksananya Kongres Perempuan yang pertama di Indonesia pada tahun 1922. Di ruang kelima ini terdapat tempat tidur Ki Hajar Dewantara dan juga Nyi Hajar Dewantara. Selain itu juga terdapat foto koleksi kebaya dan kain tradisional milik Nyi Hajar Dewantara. Di ruang kelima ini juga terdapat foto konferensi wanita Taman Siswa pada Desember 1932. Yaitu konferensi yang diselenggarakan untuk menghadapi adanya peraturan pemerintah Hindia Belanda yang terkenal dengan ordonasi sekolah liar. Ruang yang terakhir yaitu ruang ke-6 merupakan kamar tidur dari Nyi Asti Wandansari yang merupakan anak pertama dari Ki Hajar Dewantara. Ruang tersebut mengusung tema pendidikan melalui sosial budaya. Karena dalam Taman Siswa yang terpenting itu bukan hanya pengetahuan saja, tetapi juga budi pekerti. Maka melalui seni budaya tersebut dapat mengajarkan budi pekerti yang luhur. Taman Siswa dan Seni Rupa Modern Indonesia. Taman Siswa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan seni rupa modern di Indonesia melalui penekanan pada musik, tari, dan seni visual dalam kurikulum pendidikannya. Taman Siswa memberikan kebebasan bagi siswanya untuk mengekspresikan diri secara kreatif dan spontan. Fokus pada kesenian telah menarik generasi muda yang kreatif untuk menjadi mahasiswa maupun pamong di sekolah, termasuk para pelukis-pelukis besar. Koleksi yang terakhir yaitu salah satu koleksi yang berada di luar ruangan Museum Dewantara Kritik Kriya, yaitu Pusara, Panduan Petunjuk Jalan. Pusara merupakan majalah resmi berkala Taman Siswa, telah diterbitkan selama lebih dari 70 tahun.
Menurut Ki Hajar Dewantara, Pusara adalah sebuah panduan yang menunjukkan jalan, guru yang menyampaikan pembelajaran dan pendidikan, dan wali yang mengawasi perilaku hidup kita sehari-hari. Majalah ini mencakup berbagai aspek ketamasiswaan termasuk artikel tentang filsafat pendidikan, opini dan politik, puisi dan cerita pendek, seni dan budaya, serta kabar terkini dari sekolah tamasiswa di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, di sini kita sudah mengetahui sejarah berdirinya tamasiswa dan juga sejarah perjuangan dari Ki Hajar Dewantara dalam memajukan kebudayaan dan juga pendidikan di Indonesia dengan melalui Museum Dewantara Kritik Gria sebagai pusat perkembangan tamasiswa, sehingga pendidikan di Indonesia itu lebih maju daripada sebelumnya di masa pemerintahan kolonial yang hanya terbatas untuk kalangan-kalangan bangsawan dan juga orang-orang Belanda. Nah, untuk itu kita sebagai generasi muda seharusnya lebih bersyukur, yaitu dengan secara bersungguh-sungguh dalam menjalankan pendidikan yang sudah teman-teman jalani saat ini. Jangan lupa teman-teman tetap menjaga 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan.